Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini kembali menjadi sorotan setelah mendapat pujian dari Menteri Keuangan karena pertumbuhan ekonominya dinilai mampu melampaui rata-rata nasional. Kabar ini tentu langsung menarik perhatian publik, karena di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan, Jawa Barat justru dianggap mampu menunjukkan performa yang kuat dan stabil. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat ekonomi Jawa Barat bisa tumbuh lebih cepat dibanding rata-rata nasional? Dan apa dampaknya bagi masyarakat? Kita bahas bersama. Jawa Barat memang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Mulai dari kawasan industri, manufaktur, perdagangan, hingga investasi asing banyak terpusat di wilayah ini. Kota-kota seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung, hingga kawasan Rebana terus berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tidak heran jika Jawa Barat sering disebut sebagai salah satu mesin ekonomi Indonesia. Dan baru-baru ini, Menteri Keuangan memberikan apresiasi terhadap capaian ekonomi Jawa Barat yang dinilai mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Pujian ini bukan tanpa alasan, karena berdasarkan berbagai indikator ekonomi, aktivitas industri dan investasi di Jawa Barat memang terlihat sangat aktif. Salah satu faktor terbesar adalah sektor industri manufaktur. Jawa Barat menjadi rumah bagi banyak pabrik besar nasional maupun internasional, mulai dari otomotif, elektronik, tekstil, makanan dan minuman, hingga industri teknologi. Banyak perusahaan besar memilih Jawa Barat karena infrastrukturnya dinilai cukup lengkap dan dekat dengan ibu kota. Selain itu, pembangunan jalan tol, pelabuhan, kereta cepat, dan kawasan industri baru ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Akibatnya, aktivitas produksi meningkat, lapangan kerja bertambah, dan perputaran uang menjadi lebih besar. Tidak hanya itu, investasi juga menjadi faktor penting. Dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Barat termasuk provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia. Investor dalam maupun luar negeri terus masuk ke berbagai sektor, mulai dari industri kendaraan listrik, energi logistik, hingga teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap Jawa Barat masih sangat tinggi. Dan ketika investasi meningkat, maka efek domino ke masyarakat juga ikut terasa. Peluang kerja terbuka lebih luas, usaha kecil ikut bergerak, dan daya beli masyarakat perlahan meningkat. Namun tentu saja, pertumbuhan ekonomi bukan berarti semua masalah langsung selesai. Masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, mulai dari ketimpangan ekonomi, pengangguran, kemacetan, hingga kebutuhan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan. Masyarakat tentu berharap bahwa keberhasilan ekonomi ini benar-benar bisa dirasakan hingga ke tingkat bawah, bukan hanya angka statistik semata. Pujian dari Menteri Keuangan ini juga menjadi sinyal bahwa daerah memiliki peran sangat penting dalam menjaga ekonomi nasional. Karena ketika daerah bergerak kuat, maka ekonomi Indonesia secara keseluruhan juga ikut terdorong. Dan Jawa Barat saat ini terlihat menjadi salah satu contoh bagaimana kombinasi industri, investasi, dan pembangunan infrastruktur bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar. Meski begitu, banyak pihak juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak cepat puas, karena tantangan ekonomi ke depan masih cukup berat, persaingan global semakin ketat, teknologi terus berubah, dan dunia industri membutuhkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus terus dijaga dengan inovasi dan kebijakan yang tepat. Sekarang menarik untuk kita lihat, apakah keberhasilan Jawa Barat ini nantinya bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia? Karena jika semakin banyak daerah mampu tumbuh cepat dan kuat, maka ekonomi nasional juga akan semakin kokoh. Dan pada akhirnya, yang paling penting bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi bagaimana pertumbuhan itu benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jawa Barat memang layak disebut sebagai motor ekonomi Indonesia saat ini? Dan apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi sudah mulai terasa manfaatnya bagi masyarakat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.